Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat siang Mitra Pas. Amel kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini di talk show radio bersama dengan Imigrasi Pati. Melayani semakin pasti ya. Imigrasi Pati melayani semakin pasti. Profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Baik, di talk show radio kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan paspor melalui M-Paspor dan paspor elektronik. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa gabung via live streaming kami, live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya dua narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Jevandra Rizky Sunario, Kepala Subseksi Komunikasi Keimigrasian. Selamat pagi Pak Jev. Selamat pagi. Sehat Pak Jev ya? Sehat, alhamdulillah, sehat sekali. Semangat juga ya. Semangat. Ada juga Pak Junaidul Fitriono, Pengelola Dokumen Keimigrasian. Selamat pagi Pak Jun. Selamat pagi Mbak Amel. Semangat dan juga ya teman-teman Mitra Pas. Iya, ini juga semangat Pak. Oh, semangat. Nah, tema kita di pagi hari ini terkait dengan pelayanan paspor melalui M-Paspor dan juga paspor elektronik. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk Mitra Pas semuanya yang sedang mendengarkan, paspor sendiri itu apa, mungkin juga apakah juga paspor ini termasuk dokumen pribadi yang harus dijaga atau seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Jeff dulu? Iya, boleh. Jadi paspor itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi setiap orang yang ingin bepergian ke luar negeri, ke negara lain, itu memang wajib mempunyai paspor, karena paspor itu adalah dokumen yang sah untuk saat kita berada di luar negeri. Kalau untuk paspor sendiri kan tadi dokumen ini penting nggak sih Pak? Mungkin Pak Jun mau menjelaskan, monggo. Baik, Mbak Amel dan Mitra Pas sekalian, paspor itu merupakan dokumen yang amat sangat penting karena kita ketahui kalau Mitra Pas sekalian sudah pernah atau belum pernah mengajukan paspor. Paspor itu sebenarnya terdiri dari beberapa dokumen wajib yang menjadi persyaratan, antara lain misal EKTP, KK, dan akte lahir atau akta nikah atau ijazah. Nah, di data-data yang tercantum seperti tadi disampaikan Pak Jevandra, di situ ada identitas kita. Makanya harus kita benar-benar menjaganya dengan baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau dialih tangankan kepada orang lain, karena di situ ada data kita, ada data perjalanan kita, dan di situ identitas kita. Kalau Mbak Amel dan Mitra Pas pernah bikin rekening misal, kan bisa paspor itu bisa menggantikan nomor KTP. Benar sekali. Jadi amat sangat penting paspor itu. Oke. Nah, kalau tadi sempat disinggung Pak Jun, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Nah, kalau misalkan hilang atau rusak ini bagaimana ini Pak? Monggo Pak Jem. Soalnya kalau sampai hilang atau rusak itu memang akan dikenakan denda untuk penggantian paspor selanjutnya, dan itu memang sesuai dengan PNBP yang berlaku di imigrasi. Apabila paspor rusak itu dapat dikenakan biaya denda sebesar Rp500.000. Kemudian kalau paspor hilang akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000, dan prosesnya itu pun nanti akan melalui berita acara pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Tentu tahapannya panjang, jadi lebih baik dijaga dengan baik. Oh, kalau hilang rusak ini didenda ya? Sudah didenda, Mbak Amel dan Mitra Pas, prosedurnya seperti tadi disampaikan Pak Jeff, ada permintaan keterangan dahulu. Nanti akan ditanyakan kronologinya, hilang di mana atau rusak karena apa, dan di situ nanti akan dituliskan dalam bentuk keterangan dan diputuskan oleh pimpinan nantinya. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang
tidak menyimpan dengan baik dokumen negara ini sehingga dianggap lalai kayak gitu. Dan sekali lagi biaya beban yang tadi disampaikan oleh Pak Jevandra itu di luar buku paspornya. Oh, beda Benar. lagi. Jadi dendanya itu kalau rusak 500.000, kalau hilang 1 juta di luar buku paspornya. Nanti kalau misal mengajukan paspor biasa yang non elektronik berarti ditambah lagi 350.000. Oke. Kalau yang bersangkutan mengajukan paspor elektronik berarti ditambah lagi 650.000. Jadi pada kesempatan kali ini kita menyampaikan kepada teman-teman Mitra Pas, simpan baik-baik bagi teman yang sudah punya paspor sebelumnya, jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Nah, terkait dengan judul kita kan M-Paspor dan paspor elektronik, sebenarnya ada beberapa jenis dari paspor sendiri sini Pak. Monggo Pak Jeff. Iya, jadi dari imigrasi sendiri menerbitkan beberapa jenis paspor. Yang pertama adalah paspor biasa yang seharga 350.000, kemudian ada juga itu yang 48 halaman ya. Kemudian paspor elektronik itu harganya 650.000. Kemudian ada juga paspor khusus untuk pekerja migran Indonesia. Oh, beda luar lagi negeri ya ada, ini ya? ada lagi. Itu paspornya 24 halaman dan itu diberikan secara gratis 0 rupiah untuk PMI yang pemula yang baru pertama kali ke luar negeri diberikan paspor gratis asalkan sudah menyertakan ID TKI dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat. Oh, berarti harganya beda-beda ya per Beda-beda. paspor. Kok bisa beda-beda? Ini apa bedanya ini Pak? Benar Mbak Amel. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Jevandra, perbedaan ini berkaitan dengan maksud dan tujuan serta fisik paspornya. Jadi imigrasi sebenarnya bisa ngasih paspor gratis loh. Iya, bisa. Bagi pekerja TNI tadi migran ya. Indonesia yang baru pertama kali mengajukan permohonan paspor dan baru pertama kali bekerja ke luar negeri. Jadi silakan digunakan, dan karena kebetulan ini momentumnya berbarengan Mbak Amel dengan teman-teman yang baru ini nih pengumuman kelulusan program G2G iya. Korea. Nah, silakan segera urus ID PMI-nya dan silakan datang langsung ke kantor imigrasi. Nah, paspor elektronik dan non elektronik pasti berbeda. Ada anggapan paspor kalau yang paspor elektronik berarti nanti kayak bentuknya kayak ATM. Oh enggak, tetap saja masih tetap ada buku kayak tetap gitu ada ya? bukunya Mbak Amel, tetap ada lembarannya, tapi yang membedakan adalah di paspor elektronik ada microchipnya. Jadi secara keamanan dia aman, bisa tetap sama-sama sebagai dokumen perjalanan. Jadi melingkupinya tetap sama sebagai dokumen perjalanan. Namun paspor elektronik dari sisi keamanan karena dia ada microchipnya lebih aman dan keterterimaannya lebih besar secara global kayak gitu. Jadi lebih pada itu. Dan tren ke depan mungkin paspor elektronik akan lebih banyak dipilih daripada paspor biasa. Jadi kalau mitra pas kalian hendak mengajukan paspor dan ada proyeksi ke depan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, silahkan pilih paspor elektroniknya. Oke. Tak kirain ini maksudnya bentuk-bentuk aplikasi terus bisa dibuka, nanti kan tidak takut hilang juga ini paspornya. Benar Mbak. Banyak pertanyaan ke kami. Nanti kalau paspor elektronik ini saya takutnya hilang karena kan saya taruh di dalam dompet. Oh enggak. Jadi dia secara fisik masih sama, ada lembaran bukunya yang mungkin nanti dibutuhkan pada saat proses pemeriksaan keimigrasian di luar negeri ataupun di kita di tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Oke, Gitu, menarik Mbak. sekali pembahasan kita terkait dengan paspor ini. Siap-siap nanti datang deh ya buat ini ya, buat jalan-jalan bisa ya. Oke, Mitra Pas yang mungkin mau jalan-jalan atau yang mungkin ada rencana mungkin buat ini tadi siswa-siswi yang baru lulus SMA, SMK yang mau ke luar negeri. Nah, ini bisa langsung daftar bikin paspor Mitra Pas ya. Untuk yang pengen tanya-tanya juga masih kami tunggu, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati.
saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, Talkshow Radio akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Talkshow Radio bersama dengan Imigrasi Pati, melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung terkait dengan tema kita, pelayanan paspor melalui M-Paspor dan paspor elektronik, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bergabung via telepon kah? Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Oke, bisa gabung lagi 385 877 untuk Anda yang ingin bertanya. Yang sudah gabung via WA dulu, ini ada dari Mas atau Pak siapa, mungkin bisa dikasih nama ya. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, banyak statement yang mengatakan bahwa paspor wisata tidak bisa dipakai untuk kerja, padahal kan sama-sama berbelangku hijau. Kemudian yang kedua, kapan nih MPP Pati dimasukkan ke opsi pilihan tempat di aplikasi M-Paspor? Nah, ini mungkin bisa dijawab satu-satu, Pak Jeff, monggo. Ya, jadi kalau bentuk paspor itu sama, warnanya juga sama, akan tetapi yang membedakan itu pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan paspornya di awal. Maksudnya nanti kan pada saat pengajuan permohonan ada tahapan yang namanya tahapan wawancara. Nanti di situ ditanyakan tujuan keluar negerinya untuk bekerja atau buat wisata atau buat haji atau umroh seperti itu. Oke, nanti bedanya di situ ya, iya, berarti bedanya di situ. Oke, mungkin kita angkat dulu untuk yang gabung via telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Abdullah. Iya, betul. Iya, monggo Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dua narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Pak Abdullah. Ya, saya mau bertanya, Bapak. Dan kemarin itu sudah ada ya, tour and travel itu di Saudi Arabia itu kan sudah terjadi seperti itu. Itu merupakan paspor yang bagaimana? Dan satu pertanyaan lagi, bagi TKI negara kita ini kan termasuk divisi terbesar untuk negara kita. Nah, ketika beliau itu menjadi ART di luar negeri, paspor itu dipegang majikan, kadang majikan itu mau yang kurang senonoh pada ART-nya. Akhirnya timbullah suatu ya yang enggak kita inginkan lah, seperti contoh Nirmala Bonat itu yang dari NTT dari tahun 2000 berapa itu. Nah, itu cara mengurusnya bagaimana kalau paspor itu sudah dipegang oleh majikan sehingga si ART ini kabur dari majikan tersebut. Nah, otomatis kan si ART ini kan tidak bisa kemana-mana lagi mau, karena paspornya itu dipegang oleh majikan. Itu cara mengurusnya bagaimana, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah yang ada di Gunung Wungkal untuk pertanyaannya. Sabar dulu, kita jawab tadi yang sebelumnya. Tadi sudah dijawab terkait dengan statement yang mengatakan bahwa paspor wisata ini tidak bisa dipakai untuk kerja. Sudah ada yang gabung via telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Adi, Mbak. Pak Adi. Monggo Pak Adi. Ya, mau tanya yang pertama bahwa katanya sekarang paspor itu berlaku untuk 10 tahun. Saya punya paspor kayaknya sudah mati ya, sudah mati. Dari Dewarto ya maksudnya itu. Itu memperbaruinya untuk mendapatkan paspor yang baru itu bagaimana? Yang pertama, yang kedua, paspor itu kan sekarang bisa dipakai untuk segala macam keperluan di luar negeri ya.
haji, umroh, bekerja dan lain sebagainya. Nah, kalau paspor yang dikeluarkan itu adakah yang dipakai untuk paspor khusus gitu maksudnya? Apakah bisa dipakai untuk yang tidak khusus? Ya untuk bekerja bisa, untuk haji bisa, untuk umroh bisa, karena masa lakunya ini kan cukup panjang, 10 tahun, Pak. Saya kira itu dulu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi yang sudah gabung untuk pertanyaannya di pagi hari ini. Oke, kita lanjut lagi untuk MPP. Belum dijawab dari tadi ya. Pogo, Pak Jun. Bener. Jadi Mitra Pas dan Mbak Amel serta perlu kami sampaikan bahwa secara historis itu MPP punya banyak cerita menarik dengan imigrasi Pati, karena kami dulu hadir namanya layanan terpadu satu atap LTSA, kemudian kebetulan pemerintah Kabupaten Pati membuka mall pelayanan publik dan akhirnya kami bisa hadir di situ. Nah, kedepannya ternyata kami melihat beberapa pertimbangan dari pimpinan untuk karena mungkin beberapa ini nih ya, jarak yang tidak terlalu jauh dengan kantor imigrasi kita yang ada di Margorejo. Sejauh ini kebijakannya memang belum ada pelayanan kembali, tapi ini menjadi kesempatan yang baik, ini menjadi masukan nanti pasti akan kami sampaikan pada pimpinan agar nanti warga Pati ini menginginkan tetap ada, karena dulu Mbak Amel perlu kami sampaikan memudahkan bagi CPMI, calon pekerja migran Indonesia, karena di mall pelayanan publik mereka yang sudah memiliki rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja bisa langsung mengajukan permohonan di MPP Pati. Jadi terima kasih tadi kepada penanya, akan kami sampaikan kepada pimpinan, semoga saja bisa segera terrealisasi. Oke, terima kasih untuk penanya, dan kita bakal jeda kembali karena sebentar lagi kita masuk di jam 11 ini Pak ya. Yep. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM, Talkshow Radio akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Talkshow Radio bersama dengan Imigrasi Pati, melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, pelayanan paspor melalui M-Paspor dan paspor elektronik, Anda bisa gabung di SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi ada dua penanya, Pak Abdullah di Gunung Wungkal, terkait dengan tour and travel yang sekarang ini di musim haji ini juga viral. Ada 37 jamaah yang sekarang tidak bisa ini di sana, tertahan di sana karena menggunakan visa ya. Ini bukan visa haji tapi visa untuk ziarah. Nah, sekarang ini bagaimana ini Pak? Untuk mungkin bisa menanggapi hal-hal yang ini yang dari tahun ke tahun masih aja tetap ada hal-hal yang seperti ini. Monggo. Baik, Mbak Amel dan Mitra Pas, permasalahan semacam ini kan sebenarnya akhirnya mencuat akhirnya ya, dan pihak imigrasi sebenarnya dari awal sudah mempreventif. Makanya tadi seperti disampaikan, ketika proses permohonan paspor pasti akan ditanya maksud dan tujuan permohonannya, dan kami sangat berharap sampaikan dengan jujur kayak gitu kan. Itu yang menjadi poin pentingnya, karena kan pasti nanti petugas itu mengarahkan pada hal yang tepat dan baik. Sehingga tidak terjadi hal demikian. Nah, ketika tadi terima kasih banyak Pak Abdullah dari Gunung Wungkal yang menyampaikan bagaimana nanti berkaitan dengan pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab kan sebenarnya. Negara tetap hadir untuk memberikan
pelayanan dan juga memastikan perlindungan terhadap warga negaranya. Namun kita juga harus memastikan bahwa mereka yang terlibat kalau memang ada tindakan pidana yang dilakukan maka harus dipertanggungjawabkan. Nah, nanti pasti akan ditelisik oleh pihak-pihak yang berwenang di sana. Karena kan ini perjalanan seperti melaksanakan ibadah ini kan agak-agak sensitif ya, Mbak Amel ya. Mau ibadah aja dipersulit, tidak ada unsur seperti itu. Tapi kami hanya ingin menjamin dan memastikan keberangkatan, kepulangan dan proses di sana itu berjalan dengan baik dan benar seperti itu. Nah, ini masalahnya karena kita kan sebagai orang awam taunya udah bayar mahal nih pasti kayak gitu kan. Tanpa tahu loh ternyata nantinya seperti ini kayak gitu. Makanya momentum yang baik ini menjadikan pencerahan bagi mitra pas kalian. Misal ada tetanggaan handai tolan dan juga yang lain yang hendak menawarkan, kita punya beberapa instansi yang berkaitan dan boleh ditanyakan kok. Misal kalau berkaitan dengan haji dan umroh boleh datang ke kantor Kemenakpati, kan. Kalau berkaitan dengan ketenagakerjaan misal bisa ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau berkaitan dengan paspor kita juga silahkan datang. Pasti instansi itu punya bagian humas atau bagian komunikasi yang menyampaikan info-info berkaitan dengan maksud dan tujuan dari teman-teman di Mitra Pas kayak gitu. Oke. Nah, tadi terkait dengan TKI ini yang biasanya paspornya ditahan sama majikannya. Tapi ada juga beberapa majikan yang baik, tapi ada juga nih majikan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini bagaimana cara mengurusnya ini, Pak? Pak Jeff. Iya, kalau bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, apabila dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari majikannya, seperti nanti ada amit-amitnya di sana ada kekerasan dan sebagainya, paspor ditahan, itu bisa melaporkan yang pertama adalah ke kontak keluarganya dulu aja, orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua bisa kontak ke agensi yang dulu memberangkatkan dia ke luar negeri, pastikan itu udah disimpan kontaknya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga melaporkan ke BP2MI. Kemudian juga di luar negeri kita ada kedutaan besar atau konsulat jenderal yang ada di luar negeri. Kita bisa sampaikan aja ke beliau-beliau ini yang ada di sana kalau majikannya perilaku seperti ini atau paspor ditahan, untuk kepulangannya nanti pasti dikasihkan paspor lagi yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat jenderal di luar negeri berupa SPLP seperti itu atau paspor. Oke, itu tadi Pak Abdullah yang ada di Gunung Mungkal. Terima kasih. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung gabung lagi ya. Kemudian tadi ada Pak Adi juga terkait dengan paspor yang sudah kedaluarsa, yang sudah expired. Ini bagaimana kalau mau memperbaruinya lagi ini Pak? Monggo Pak Jeff. Untuk Pak Adi, untuk menjawab bagaimana kalau paspor sudah habis masa berlaku itu bisa dilakukan penggantian paspor. Yaitu yang pertama pengajuannya melalui aplikasi M-Paspor, kemudian pilih penggantian dan pastikan paspor yang sudah masa berlakunya sudah habis itu jangan sampai hilang. Itu nanti dilampirkan pada saat pengajuan proses penggantian. Kemudian untuk saat ini mulai pertanggal 22 Oktober 2023 paspor masa berlaku sudah 10 tahun. Akan tetapi yang masa berlaku selama 10 tahun itu paspor biasa, paspor elektronik. Apabila paspor yang masih yang 24 halaman itu masa berlakunya masih 5 tahun. Kemudian anak di bawah 17 tahun juga masa berlakunya masih 5 tahun. Oh, beda ya? Beda. Oke, itu tadi. Kalau untuk paspor khusus tadi kan ada beda-beda, ada paspor pariwisata sendiri, paspor untuk TKI sendiri. Nah, ada nggak sih paspor khusus semuanya all in gitu jadi satu paspornya itu gitu? Ada nggak ini Pak? Jadi pertanyaan yang menarik sebenarnya disampaikan Bapak Adi ini terkait dengan paspor all in gitu ya. Sebenarnya paspor itu tadi disampaikan secara umum adalah dokumen perjalanan antar negara yang di situ ada identitas pemegangnya dengan masa berlaku tertentu. Nah, berkaitan dengan hal itu
proses permohonan paspor itu menjadi penting, dan keberangkatan terakhir nanti pada saat keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi juga menjadi penting. Makanya kami selalu menyampaikan sampaikan dengan jujur dan baik, serta berkas-berkasnya itu berkas-berkas yang memang dimiliki oleh yang bersangkutan. Karena ini kalau ini agak-agak unik biasanya kalau berkaitan dengan kita berbicara dengan berkas. Nah, ketika pengajuan permohonan paspor di aplikasi M-Paspor sebenarnya sudah kita sediakan pengajuan paspornya dalam rangka apa, wisatakah, bekerja, dalam rangka haji atau umroh atau berobat, itu juga beda lagi karena nanti berkaitan dengan proses wawancara. Jadi akan ditanyakan, disinkronkan maksud dan tujuannya sesuai atau tidak. Nah, hal-hal ini yang ini bagian dari trik ya kami sampaikan kepada mitra pas khusus ke para pendengar sekalian. Salah satu triknya ya disesuaikan. Jadi kalau memang hendak melaksanakan ibadah haji, pastikan kelengkapan berkasnya yang berkaitan dengan haji, dan kita udah memperoleh informasi yang cukup berkaitan dengan proses permohonan haji. Jadi ketika nanti ditanya, jangan seperti tadi yang sampaikan Pak Abdullah, ada permasalahan sebenarnya niatannya mau berangkat haji tapi disampaikan nanti bilangnya mau umroh saja. Ternyata menjadi masalah kelak di kemudian hari. Jadi pastinya 37 warga negara kita yang saat ini tertahan tetap akan mendapatkan perlindungan dari negara-negara tetap hadir. Namun ya tadi kita harus memastikan prosedur apa yang sebenarnya kurang tepat yang dilakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu terima kasih Pak Adi yang sudah gabung. Nah, kalau kita mau ke luar negeri nggak hanya ada paspor saja, biasanya ada visa juga ini ya Pak ya. Juga bingung juga. Sebenarnya apa sih bedanya antara paspor dan visa? Ada lagi beberapa negara yang bebas visa gitu ya. Nah ini apa lagi ini? Kita yang awam ini kurang paham dengan ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jeff. Jadi kalau paspor kan negara, misalkan negara kita sendiri yang mengeluarkan, maksudnya negara asal dari warga negara tersebut berasal. Itu paspor. Apabila visa itu kita apply visanya di kedutaan negara yang akan kita tuju. Misalkan kita mau ke Korea, mau ke Jepang, mau ke Cina, kita harus datang ke kedutaannya dulu yang ada di Indonesia untuk apply visa. Dan visa itu juga harus disesuaikan dengan tujuannya dia nantinya di luar negeri untuk apa. Misalkan mau ke Korea untuk bekerja, sesuaikan visa kerja yang berlaku. Kemudian kalau misal mau wisata ya kita harus apply visa wisata juga di kedutaan Korea itu. Maksudnya intinya adalah visa itu diurus di kedutaan negara yang akan kita tuju seperti itu. Dan juga ada beberapa negara yang membebaskan Indonesia ini dari visanya, iya. Tapi kebanyakan itu untuk tujuan wisata. Dan itu juga ada maksimal dia tinggal di luar negerinya. Misal 30 hari atau berapa hari tergantung kebijakan negara yang memberikan bebas visa. Seperti itu. Beda-beda ya. Kalau di Indonesia agak sedikit ya dibanding Singapura dan ini. Ada informasi nih kesempatan ini Mbak Amel bahwa pemerintah Jepang memberikan 15 hari bebas visa bagi pemegang paspor elektronik. Jadi mitra pas yang saat ini paspornya masih non elektronik silakan dikonversi ke paspor elektronik dan daftarkan di website kedutaan Jepang untuk mendapatkan bebas visa ke Jepang. Jadi mau lihat sakura, mau lihat kuil dan sebagainya, atau mau lihat sumo mau main salju di Fuji. Boleh ya, untuk destinasi wisata nanti ya. Nah, caranya untuk tadi sudah disinggung terkait dengan M-Paspor juga ini sebenarnya Pak. Nah, masih bingung juga ini sebenarnya M-Paspor ini apa dan bagaimana caranya untuk kita akses M-Paspor ini sendiri. Monggo mungkin bisa dijelaskan, Pak Jeff. Ya. Jadi M-Paspor ini adalah aplikasi inovasi yang ya boleh terbilang masih baru lah. Soalnya kan dulu dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri ada aplikasi sebelumnya tuh Apapo, antrian paspor online, dan diperbarui menggunakan sekarang M-Paspor. Jadi di M-Paspor ini dapat kita memilih jadwal sendiri kapan kita bisa datang, jamnya juga nanti kita bisa tentukan sendiri. Kemudian di M-Paspor ini juga untuk lebih mempersingkat petugas untuk pengecekan berkas. Soalnya nanti pemohon akan memfoto atau mengupload sendiri berkas-berkasnya
di aplikasi tersebut. Akan tetapi tetap pada saat permohonan paspor di kantor imigrasi wajib membawa berkas yang asli untuk kita verifikasi keabsahan atau keaslian dokumennya. Seperti itu. Oh, berarti untuk ini antri di kantor imigrasi nantinya ya untuk Iya. Kita bisa tentukan hari maupun jamnya, dan paspor itu bisa di download di aplikasi App Store maupun di Play Store. Silahkan. Berarti nanti di sana kelihatan kita dapat nomor antrian berapa kayak gitu atau gimana? Jamnya sih lebih ke jamnya. Jam kapan kita bisa datang. Jadi kan lebih fleksibel gitu. Oke. Ini sudah ada yang gabung lagi di WA sebentar. Ada Pak Budi yang bertanya, Timpora Info Kani menangkap WNA yang overstay. Nah, itu di mana dan kapan, dan sekarang WNA-nya apa sudah dideportasi ini Pak ya. Pak Budi sabar dulu, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, kami tunggu. Ada lagi yang bertanya. Oke. Nanti ya Pak ya. Kita jeda dulu ya, ingin bertanya. Ada bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Talkshow Radio. Selamat mendengarkan. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita kembali lagi Mitra Pas di Talkshow Radio bersama dengan Imigrasi Pati. Sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dari siapa, di mana? Halo. Halo, selamat siang. Halo, dari siapa, di mana? Halo, Bapak. Bapak sudah terhubung, Bapak, monggo. Halo. Orang dulu ya. Halo, Bapak. Langsung saja yang mau ditanyakan Bapak, Pak Adi. Iya, halo. Monggo, Pak Adi. Nah, ini suaranya pelan. Oh iya, monggo Pak Adi. Suaranya pelan. Yes. Jadi yang tadi melanjutkan pertanyaan tadi ya. Kalau tadi saya di mobil ini saya turun menggunakan apa? Radio yang di HP, tapi kayaknya sinyalnya kurang bagus saudara. Gini, tadi kan saya menanyakan bahwa visa itu, paspor itu berlaku 10 tahun. Dan tadi peruntukannya, yang saya tanyakan adalah peruntukannya. Nah, apabila peruntukannya berbeda-beda, misalkan tahun ini umroh ya, kemudian tahun belakang wisata ke negara mana, kemudian bulan apa pergi lagi ke negara mana lagi, itu yang berubah itu paspornya atau visanya. Karena visa itu kan macam-macam, ada visa kunjungan, visa haji, visa umroh, visa bekerja dan sebagainya. Itu yang berubah itu paspornya, karena paspor berlaku 10 tahun, atau jenis visanya saja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Adi. Sebelumnya tadi sudah ada Pak Budi dulu, kita jawab pertanyaan dari Pak Budi. Untuk Timpora Info Kani menangkap WNA yang overstay, itu di mana Pak, kapan, dan sekarang WNA-nya sudah dideportasi atau belum? Monggo, Pak Ajab. Iya, izin menjawab untuk Pak Budi. Sampai saat ini untuk penangkapan warga negara asing dikarenakan overstay itu tidak ada. Yang akhir-akhir ini kemarin mungkin Pak Budi mendengarkan berita itu berupa penyalahgunaan izin tinggal. Iya, pengamanan. Dia tidak sesuai lah, peruntukan visanya itu di Indonesia nggak sesuai, kurang pas seperti itu. Dan warga negara asing tersebut sudah kami deportasi. Hari ini berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Sudah kami deportasi, sudah kita antarkan sampai dia di pintu keberangkatan dan sampai pesawatnya itu berangkat. Dan juga untuk pendengar dari Mitra Pas, apabila memang ada indikasi penyalahgunaan izin tinggal dari orang asing atau mungkin orang asing tersebut overstay, bisa kami tunggu informasinya, bisa di WA-kan ke nomor kami di 085
733 42 1603. Ya, itu informasi dari masyarakat juga sangat membantu kami untuk proses pengawasan orang asing yang ada khususnya di kantor imigrasi Pati. Terima kasih. Oke, ini sama juga dari Pak Yoyo yang ada di Duku Seti, ini sama untuk menanyakan terkait dengan warga negara asing. Ini di Duku Seti katanya ada warga Amerika Serikat yang datang untuk berkunjung. Visanya yang dipakai adalah visa tur. Kalau misal visa habis sebelum pulang kembali, apa yang harus dilakukan? Apakah ada sanksi atau denda yang dikenakan ini, Pak Jun? Monggo. Jadi terima kasih Pak Yoyo di Duku Seti ya. Luar biasa. Berkaitan dengan izin tinggal orang asing, kami harus memastikan dahulu visa ketika masuk ke Indonesia. Jadi ini uniknya. Jadi kami harus pastikan dahulu dia masuknya, meskipun disampaikan visa turis yang masuk ke Indonesia bermacam-macam. Ada visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival atau visa kunjungan untuk beberapa kali kunjungan. Jadi nanti harus dipastikan dahulu dan dicek dahulu. Nah, kalau misal melewati batas dari masa berlaku visa atau izin tinggalnya, pasti dia termasuk yang overstay. Nah, ketentuan kita di Indonesia, orang asing yang overstay 1 hari harus membayar biaya beban sebesar 1 juta rupiah. Kalau dia tidak mampu, maka dideportasi dan namanya masuk ke daftar penangkalan. Jadi nggak bisa masuk lagi ke Indonesia. Dan kami berterima kasih seperti tadi disampaikan Pak Jevandra, silahkan kepada Mitra Pas yang memiliki informasi berkaitan dengan aktivitas orang asing atau menanyakan informasi terkait orang asing dan juga berkaitan dengan paspor tentunya, silahkan ke nomor WA 0857 3342 1603 dengan bagian Humas Kantor Imigrasi Pati. Oke, sudah ada yang kembali. Oke, putus ya. Nah, sekalian yang ini yang bisa tadi Pak Adi. Betul. Ya. Nah, itu Pak tadi beda-beda nih, misalnya tahun ini mau umroh gitu ya. Terus tahun nya lagi mau apa haji ya gitu. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Jadi seperti tadi sampaikan Pak Jevandra, visa itu berkaitan dengan izin masuk ke wilayah negara tertentu. Jadi kita harus memastikan di kita ada namanya tempat pemeriksaan imigrasi, itu adalah batas terakhir seorang warga negara Indonesia untuk keluar negeri. Ada tempat pemeriksaan imigrasi udara, di bandara, laut, di pelabuhan dan juga darat. Nah, pasti akan dicek kesesuaian visanya. Jadi masa berlaku paspornya memang 10 tahun, tapi visanya nanti dia kalau mau ke Amerika pasti harus mengajukan visa. Tapi kalau hanya mau ke Malaysia dan Singapura misal, berarti bisa menggunakan fasilitas bebas visa kalau hanya untuk wisata. Tapi kalau dia bekerja, maka dia harus mengajukan permohonan visa. Jadi mari kita menjadi warga yang melek terhadap hal-hal seperti ini, sehingga sebelum kita masuk ke negara orang, kita harus memastikan informasi yang cukup, apa yang akan kita lakukan, visa yang bisa kita peroleh, larangan dan yang bisa kita lakukan di sana kayak gitu. Mau menambahkan aja dari pertanyaan Pak Adi tadi. Jadi paspor itu hanya itu aja yang dipakai, asalkan masa berlakunya itu masih aktif. Untuk keluar negeri lagi nggak apa-apa. Yang berubah itu cuman visanya aja. Paspornya tetap pakai paspor itu nggak apa-apa. Meskipun beda, misalnya mau bekerja atau mau wisata gitu, Pak? Iya, sama aja, pakai paspor biasa yang masa berlaku 10 tahun juga bisa buat bekerja, bisa buat umroh, haji, itu nggak ada perbedaan. Nggak punya banyak paspor gitu? Nggak pakai satu paspor itu aja nggak apa-apa untuk Pak Adi, cuman yang berbeda nanti untuk visanya, soalnya kan berbeda-beda nih, kita misalkan mau ke Jepang, mau Korea kan visanya beda, nggak bisa memakai satu visa gitu. Jadi yang diganti cuma visanya aja, Pak, paspornya tidak usah. Oke, ini waktunya mepet tapi masih ada penanya lagi dari WA dari Mas Alkin dari Jaksa ini, Pak. Assalamualaikum, mau tanya Pak, kalau bikin paspor untuk umroh persyaratannya apa dan biayanya berapa? Gitu ya, apa bedanya visa sama paspor? Ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya untuk perbedaan visa sama paspor. Untuk syarat-syaratnya dari membuat paspor sendiri ini apa saja? Beda nggak syarat-syaratnya untuk mungkin umroh, untuk wisata, untuk TKI seperti itu? Monggo. Ya,
Pak Jeff? Izin menjawab. Jadi untuk persyaratan pembuatan paspor, yaitu yang pertama sudah dijelaskan tadi di awal, mendaftar melalui aplikasi M-Paspor, dan persyaratan dokumennya itu yang pertama adalah KTP, kartu keluarga, kemudian ijazah atau akte lahir atau buku nikah. Bisa pilih salah satu itu, pilih salah satu dari 3 itu, antara buku nikah, akte lahir atau ijazah terakhir. Kemudian persyaratan tambahan, tadi kan persyaratan utama, persyaratan tambahannya yaitu kita menyesuaikan dengan tujuannya. Apabila untuk umroh, berdasarkan pertanyaan tadi, kita juga melampirkan rekomendasi dari biro umrohnya aja. Misalkan bapak atau ibu yang ingin keluar negeri tujuan umroh, misalkan ikut travel A, ya lampirkan saja. Itu maksudnya minta surat rekomendasi, surat pengantar dari biro umrohnya yang akan dipakai bepergian di luar negeri. Mengapa itu penting? Karena nantinya apabila dia keluar negeri terus nantinya biro umroh itu yang menjamin. Pak Suhartono ini amat sangat care sebenarnya pada lingkungannya. Terima kasih. Kami akan pastikan dahulu tadi terinfo di Pasucen. Pasucen itu masuknya Trangkil ya. Nah, nanti akan kami pastikan Bapak berkaitan dengan hal itu. Kiranya mungkin kalau ada informasi berkaitan dengan orang asing yang lainnya, atau ada kayak biasanya kami butuh kayak apa ya, bukti permulaan atau info-info yang mungkin kami butuhkan, sehingga kami bisa datang melakukan validasi dan klarifikasi berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Suhartono dan juga ini. Info awalnya itu bisa berupa misalkan foto rumahnya, atau pas lagi ketemu sama orang asingnya itu di foto, itu bisa. Dimungkinkan. Iya. Iya, oke. Terima kasih Pak Suhartono yang ada di Trangkil ya. Karena memang waktu kita terbatas ini Pak, nggak kerasa ya saja. Masih banyak ini pertanyaannya. Oke, mungkin bisa memberikan kesimpulan ini di akhir. Monggo Pak Jun dulu. Monggo. Baik, Mitra Pas, pastikan ketika akan membuat paspor, gunakan aplikasi M-Paspor dengan baik. Silahkan upload datanya dengan benar, verifikasi datanya dengan benar, tentukan jadwal kedatangannya, silahkan bayar sendiri dan datang ke kantor imigrasi dengan membawa berkas asli dari data-data yang diupload di aplikasi. Dan silahkan saat ini kuota paspor untuk paspor elektronik masih tersedia banyak, dan kita buka sampai 3 bulan ke depan sampai dengan Agustus 2024. Silahkan digunakan kesempatan ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Pas FM yang memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir. Oke, monggo Pak Jeff. Iya, kalau dari saya berterima kasih juga untuk para pendengar yang khususnya yang sudah menginfokan tentang keberadaan warga negara asing, dan apabila dari pendengar Mitra Pas ada informasi mengenai kegiatan orang asing yang mencurigakan, bisa laporkan saja kepada kami via sosial media atau via nomor WhatsApp yang di 085733421603. Pasti kita sangat apresiasi untuk laporan keberadaan orang asingnya itu, karena bisa sangat membantu kami petugas yang ada di kantor atau maupun di lapangan. Oke. Terima kasih Pak Jeff, Pak Jun di siang hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin mengakses informasi terkait dengan kantor imigrasi Pati, ini Anda bisa melalui website kanimpati.kemenkumham.go.id atau untuk WA-nya di 085733421603, teleponnya di 02953862778 Mitra Pas ya. Nah, ini untuk live chat dan juga telepon hanya dilayani pada hari dan jam kerja. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung, yang sudah mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.